Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue di Seven Movies Reborn. Kali ini gue akan bercerita tentang review film Siksa Neraka ya, yang kemarin 2 minggu kemarin gue tonton di bioskop ya. Dan film ini cukup oke banget, cukup bagus gitu. Dari cerita-ceritanya dibumbui dengan alur-alur keluarga yang konflik-konflik drama keluarga yang pokoknya sungguh menakjubkan kalau gue bilang. Tapi kali di sini kemarin kan banyak tuh review-review tentang dari channel lain itu katanya Siksa Neraka itu seperti film Hidayah gitu. Kalau menurut saya itu sah-sah aja sih mereka menganggap film seperti Hidayah gitu. Tapi di sini gue bilang karena kolaborasi dari aktor senior dan aktor junior itu sangat menjadikan film ini kayak hidup gitu. Terus dan Siksa Neraka ini kan untuk aktor seniornya itu kan diperankan oleh Slamet Raharjo itu sebagai Pak Harjo, terus Arstin Nuril sebagai Ibu Rika, dan Aryo Wahab itu sebagai Ustadz Sakir gitu. Dan juniornya itu berperan sebagai si Rizky Farel itu berperan sebagai Saleh, terus Kesha Alvaro itu sebagai Fajar, dan Safira Ratu Sofia itu sebagai Tias, dan Naila di Purnama tuh sebagai si Aziza. Naila nih cantik banget sih kalau menurut gue sih, oke gitu. Ya layaknya film-film horor lainnya sih oke banget. Film ini lebih ditempatkan ke film-film religi sih ya. Jadi ya setengah religi setengah horor sih kalau menurut gua ya. Jadi awal ceritanya nih ada 4 bersaudara yang dari kecil ini dididik oleh ayahnya yaitu Ustadz Sakir itu bahwa sering diceritakan tentang kisah neraka gitu, dan mereka dididik secara religius ya, agamais gitu. Dan ketika 10 tahun kemudian berlalu gitu, si Saleh ini pulang dari kota membawakan orang tuanya hadiah gitu guys, bawakan orang tuanya itu hadiah gitu. Nah, ketika dibawakan hadiah tuh, terus adik-adiknya juga dibawakan hadiah juga. Terus lalu ada momen si Saleh ini ke kamar adiknya itu Aziza menceritakan bahwa dia lolos musik gitu, lolos perlombaan nyanyi gitu di sebuah desa sebelah gitu. Lalu mereka berempat berangkatlah ke desa sebelah gitu. Tapi di sini juga si Tias memperingatkan bahwa temannya si Aziza nih ada yang meninggal bunuh diri, itu namanya Dini gitu. Tapi tetap si 4 saudara ini berangkat ke perlombaan nyanyi itu dan akan pulang selepas habis isya gitu ya. Dan mereka nanti katanya sih bisa sholat lah di sebelum nyampe ke sana gitu. Dan ketika itu mereka menyeberangi sungai gitu, dan di situ sedang hujan deras dan arus pun cukup deras. Akhirnya mereka hanyut lah. Mereka berempat tuh hanyut. Dicarilah oleh warga sekitar, dan akhirnya mereka berempat yang ditemukan nih pertama si Saleh dulu. Lalu mereka berempat tuh bangun di alam lain gitu, yaitu neraka neraka. Disinilah kita baru tahu dosa-dosa tempat anak ini gitu. Jadi pertama kan yang ditemukan Saleh itu ternyata tukang tipu guys, tukang ya investasi bodong gitu. Katanya ada asuransi, terus nipu salah satunya Pak Harjo yang kena korban tipunya gitu. Dan hasil uang tipuannya itu hasil nipunya itu diberikan hadiah untuk ibu dan bapaknya. Dan yang kedua, si Fajar ini ternyata tukang ketika di neraka tuh tukang ganti pacar, dan si Fajar ini waktu di neraka tuh pokoknya serem lah, tukang ganti pacar, dan mereka disiksa terus. Yang ketiga, si Azizah ini yang bungsu ini tukang bully ternyata, sampai temannya itu meninggal gitu. Ternyata temannya itu meninggal gara-gara si Azizah ini gitu. Di sini dan mereka lah akhirnya disiksa, si Fajar disiksa, dipukul, diapain, terus dilempar ke bawah gitu. Terus si Saleh gitu, terus si Fajar dicolok matanya, digosok pakai setrika, terus dilempar ke neraka, hidup lagi seperti itu. Terus yang bunuh diri itu tadi bunuh diri berulang-ulang seperti
dia bunuh diri waktu di dunia, karena dia yang diceritakan nih bunuh dirinya tentang gantung diri, jadi gantung diri terus-terusan. Terus si Aziza tuh dipotong lidahnya karena dia sering bully, terus dipotong tangannya karena dia mencuri gitu kan, mencuri gelangnya si Dini ini. Dan itu semuanya disiksa terus sampai ada lagi. Dan momen ini sebenarnya gue mengingatkan flashback gue waktu hidup di tahun 80 sampai 90, karena pasti kalau kan film ini diambil dari base komik nih, jadi pasti tau lah anak-anak 80 90. Dan waktu itu gue mempunyai jangkrik yang dulu sering diadu gitu, dan di situ gue baca bahwa ada manusia nanti diadu gitu, dan di situ itu membuat jangkrik gue lepas semua tuh waktu itu sangat-sangat membuat traumatik sendiri gitu. Itu cukup oke tuh. Mungkin anak-anak zaman sekarang generasi Z ini nggak merasakan buku Siksa Neraka, komik Siksa Neraka itu gitu. Banyak kan sekarang komik Korea mungkin ya. Webtoon. Nah, ada satu momen yang adegan ini di akhir cerita sih, itu sangat epic banget menurut gua tuh. Jadi ketika si Tias ini mau menghentikan, kenapa Tias nggak disiksa? Ternyata Tias ini anak yang sungguh patuh dan menjalankan perintah apa yang diberikan oleh ayahnya dan diperintahkan oleh Tuhannya. Dan tetapi sayangnya si Tias ini tidak disukai oleh ayahnya karena bodoh seperti Nobita gitu. Tapi dia yang selamat sendiri gitu, karena terus dia coba menghentikan yang menyiksa kakak dan adiknya itu. Ketika dia coba menghentikan itu, dan ketika itu mereka dibuka, yang menyiksa mereka adalah diri mereka sendiri, guys. Dan waktu diri Tias itu membuka kerudungnya, ternyata si Tias ini mukanya masih muka biasa, nggak seperti kakaknya yang menyeramkan gitu kan. Jadi si Tias ini ngomong, tempat kamu bukan di sini, dan Tias dipulangkan ke dunia gitu. Pulang ke dunia. Nah, setelah baru gue menyimpulkan bahwa film Neraka ini sebenarnya adalah si Tias yang mati suri dan hidup sendiri kan, karena sangat kesembasan gitu. Yang mati suri yang mengisahkan bahwa dia masuk ke alam neraka dan melihat bahwa kakaknya, adiknya itu akan disiksa di neraka nantinya. Jadi kesimpulan film Neraka itu seperti itu. Jadi Siksa Neraka itu film itu. Jadi kalau menurut gue sih skor IMDb-nya gue kasih 7,5, itu sangat epic sih kalau menurut gue sih. Menurut adegan itu sangat epic. Jadi kalian wajib nonton deh. Tapi kalau sudah nggak ada bioskop ya tunggu layanan streamingnya, entah di Netflix, entah di Disney, entah di Amazon gitu. Ya pokoknya 7,5 deh kalau menurut gue. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Alur Cerita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See ya. Dosa dunia lah yang nantinya akan menyiksa kita di neraka. Aku melihatnya dengan jelas. Saudara-saudaraku disiksa oleh dirinya sendiri yang menyeramkan. Tempat kamu bukan di sini. Yang aku lihat dan rasakan saat mati suri. Kesakitan dari siksa berasal dari kesalahan diri sendiri. Rasa sakit yang